Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Selamat datang kembali di zona narasi. Sebelum kita melanjutkan, kami ingin mengingatkan bahwa cerita ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jika kamu belum menonton episode sebelumnya, pastikan untuk menyaksikannya agar tidak ketinggalan alur cerita yang penting. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan petualangan ini dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pertemuan terakhir dengan Ustadz Amir, Sari merasa lebih bersemangat dan yakin untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Ia menyadari bahwa kekuatan iman dan doa adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Dengan tekad yang bulat, Sari mulai melakukan rutinitas harian yang melibatkan doa dan ruqyah, berharap bisa mengusir pengaruh negatif yang mungkin mengintai pernikahannya. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk berdoa, memohon perlindungan dan bimbingan dari Allah. Sari juga berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Rizal. Ia mulai mengajak suaminya untuk berdoa bersama sebelum tidur. "Rizal, mari kita berdoa bersama. Aku percaya bahwa dengan iman, kita bisa mengatasi semua masalah ini," ajaknya suatu malam. Rizal, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk melakukannya. Ia merasa terharu melihat usaha Sari dan mulai merasakan kehangatan yang telah lama hilang dalam hubungan mereka. Malam itu, saat mereka berdoa bersama, Sari merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar Rizal terhindar dari pengaruh jahat dan agar cinta mereka semakin kuat. Rizal, yang mendengarkan doa Sari, merasa tergerak. Ia mulai menyadari betapa pentingnya iman dalam hidup mereka dan bagaimana doa bisa menjadi penghubung yang memperkuat ikatan mereka. Namun, meskipun Rizal mulai terbuka, pengaruh Dewi masih terus mengintai. Dewi semakin berani mendekati Rizal, dan ia tahu betul bagaimana cara menarik perhatian suaminya. Dalam sebuah acara bisnis, Dewi dengan sengaja duduk di sebelah Rizal dan mulai berbicara tentang proyek-proyek yang bisa mereka kerjakan bersama. "Rizal, aku sangat terkesan dengan visi perusahaanmu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dalam proyek mendatang?" tawarnya dengan senyuman menggoda. Rizal merasa terjebak antara rasa hormat terhadap Sari dan ketertarikan yang tumbuh pada Dewi. Ia berusaha untuk tetap profesional, tetapi hatinya bergetar setiap kali Dewi berbicara. "Terima kasih, Dewi. Aku akan mempertimbangkan tawaranmu," jawab Rizal, berusaha menjaga jarak. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bingung dan tertekan. Sementara itu, Sari terus berdoa dan melakukan ruqyah di rumah. Ia merasa bahwa setiap kali ia berdoa, ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai merasakan perubahan dalam diri Rizal, meskipun perlahan. Rizal mulai lebih terbuka dan mau mendengarkan. Sari berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman di rumah, berharap bisa mengembalikan kehangatan yang pernah ada di antara mereka. Suatu malam, Sari mengajak Rizal untuk pergi ke tempat yang mereka sukai, sebuah taman yang indah. "Rizal, bagaimana kalau kita pergi ke taman malam ini?"
Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama dan berbicara dari hati ke hati, ajaknya dengan penuh harapan. Rizal setuju, dan mereka pergi ke taman, di mana suasana tenang dan bintang-bintang bersinar di langit. Di taman, Sari mulai berbicara tentang perasaannya. Rizal, aku tahu kita telah melalui banyak hal. Aku merindukan momen-momen kita bersama. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, ungkapnya dengan tulus. Rizal menatap Sari, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Aku juga merindukan itu, Sari. Aku merasa tertekan dengan semua yang terjadi, tetapi aku ingin berusaha untuk kita, jawab Rizal, mulai membuka hatinya. Malam itu, mereka berbicara dengan jujur dan terbuka. Sari menceritakan tentang kekhawatirannya dan bagaimana ia merasa ada yang mengancam hubungan mereka. Rizal mendengarkan dengan seksama, dan ia mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi dalam pernikahan mereka. Aku berjanji akan berusaha lebih baik, Sari. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat baru dan keyakinan yang kuat, Sari dan Rizal bertekad untuk menghadapi semua tantangan bersama. Mereka berdua berdoa untuk perlindungan dan bimbingan dari Allah, berkomitmen untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka. Sari merasa bahwa cinta sejati dan iman yang kuat akan mengalahkan segala bentuk klinik dan pengaruh jahat. Ia percaya bahwa dengan usaha dan doa, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan. Setelah malam yang penuh kejujuran di taman, Rizal merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai menyadari betapa berartinya Sari dalam hidupnya dan betapa ia telah mengabaikan cinta yang telah mereka bangun bersama selama ini. Setiap kali ia melihat Sari, ia teringat akan semua kenangan indah yang telah mereka lalui. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, terutama ketika ia memikirkan Dewi dan ketertarikan yang sempat mengganggu pikirannya. Rizal tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. Di sisi lain, Sari juga merasakan perubahan dalam sikap Rizal. Ia melihat suaminya mulai lebih terbuka dan mau berbagi perasaannya. Sari merasa lega dan bersyukur, tetapi ia juga tahu bahwa tantangan belum sepenuhnya teratasi. Dewi masih ada di luar sana, berusaha untuk menarik perhatian Rizal. Sari bertekad untuk tidak membiarkan pengaruh Dewi merusak hubungan mereka. Ia terus berdoa dan melakukan ruqyah, berharap agar Allah melindungi pernikahan mereka dari segala bentuk klinik. Suatu sore, saat Rizal pulang dari kantor, ia menemukan Sari sedang menyiapkan makan malam. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi rumah, dan Rizal merasa hangat melihat usaha Sari. "Wow, ini terlihat lezat. Apa yang kamu masak?" tanyanya dengan senyum. Sari menjawab dengan ceria, "Aku membuat masakan favoritmu, sayang. Aku ingin kita menikmati waktu bersama malam ini." Malam itu, saat mereka duduk di meja makan, Rizal merasa lebih tenang. Ia melihat Sari dengan penuh cinta dan rasa syukur. "Sari, aku ingin berbicara tentang kita," katanya dengan serius. Sari menatapnya, merasakan ketegangan di udara. "Tentu, Rizal. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, berusaha untuk tetap tenang. Rizal menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Aku menyadari bahwa aku telah mengabaikanmu dan pernikahan kita. Aku merasa terjebak dalam tekanan pekerjaan dan harapan orang tua, dan itu membuatku menjauh darimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, Sari." Sari merasakan air mata haru menggenang di matanya. "Aku juga merindukanmu, Rizal. Kita bisa melalui ini bersama," jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah makan malam, Rizal mengajak Sari untuk duduk di ruang tamu.
Ia ingin membahas lebih dalam tentang perasaan mereka dan bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan. Aku ingin kita berkomitmen untuk saling mendukung dan berdoa bersama. Kita harus menghadapi semua ini sebagai tim, ungkap Rizal. Sari mengangguk setuju, merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk memperkuat ikatan mereka. Namun, di dalam hati Rizal, ada rasa takut akan Dewi yang masih mengintai. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat dengan Dewi. Sari, aku ingin jujur padamu. Aku merasa tertekan dengan kehadiran Dewi. Aku tidak ingin ada yang mengganggu hubungan kita, katanya dengan tegas. Sari menatap Rizal dengan penuh pengertian. Aku percaya padamu, Rizal. Kita bisa mengatasi ini bersama, jawabnya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk menemui Dewi. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia harus melakukannya demi Sari dan pernikahan mereka. Dalam pertemuan itu, Rizal berusaha untuk bersikap tegas. Dewi, aku ingin berbicara denganmu. Aku menghargai semua yang telah kita bicarakan, tetapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku sudah menikah, dan aku ingin fokus pada pernikahanku, ungkap Rizal dengan suara mantap. Dewi terkejut mendengar keputusan Rizal. Rizal, aku tidak bermaksud untuk mengganggu hubunganmu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat, jawabnya dengan nada sedih. Namun, Rizal tetap pada pendiriannya. Aku menghargai perasaanmu, tetapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus kembali kepada istriku, tegasnya. Dengan keputusan itu, Rizal merasa beban di pundaknya mulai terangkat. Setelah pertemuan itu, Rizal merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk melindungi pernikahannya. Ketika ia pulang ke rumah, Sari menyambutnya dengan senyuman. Rizal merasakan cinta dan dukungan yang tulus dari Sari. Aku merasa lebih baik sekarang, Sari. Aku berjanji akan berusaha lebih keras untuk kita, katanya dengan penuh keyakinan. Sari memeluk Rizal erat, merasakan harapan baru dalam hati mereka. Setelah Rizal mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dewi, suasana di rumah mulai terasa lebih tenang. Rizal dan Sari berusaha untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan mereka. Setiap malam, mereka meluangkan waktu untuk berdoa bersama, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya iman dalam menghadapi cobaan hidup. Sari merasa bahwa kehadiran Rizal di sampingnya semakin menguatkan keyakinannya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Suatu sore, Sari mengajak Rizal untuk pergi ke masjid bersama. Rizal, mari kita sholat berjamaah di masjid. Aku merasa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, ajaknya dengan penuh semangat. Rizal setuju, merasa bahwa ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat iman mereka. Di masjid, mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah melindungi pernikahan mereka dan memberikan petunjuk dalam setiap langkah yang mereka ambil. Setelah sholat, Sari dan Rizal duduk di sudut masjid, berbincang tentang harapan dan impian mereka ke depan. Aku ingin kita membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta, Rizal. Aku percaya bahwa dengan iman dan usaha, kita bisa mengatasi semua rintangan, ungkap Sari dengan tulus. Rizal menatap Sari dengan penuh cinta. Aku juga ingin itu, Sari. Aku berjanji akan berusaha lebih baik dan tidak akan membiarkan apapun mengganggu hubungan kita lagi, jawabnya dengan tegas. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, Dewi tidak tinggal diam. Ia merasa kehilangan Rizal dan bertekad untuk mendapatkan kembali perhatian pria yang pernah ia kagumi. Suatu malam, Dewi mendatangi rumah Rizal dengan harapan bisa berbicara langsung.
Ia mengetuk pintu dengan penuh percaya diri, tetapi Sari yang membukakan pintu merasa terkejut melihatnya. "Dewi, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada curiga. Dewi tersenyum, berusaha terlihat ramah. "Aku hanya ingin berbicara dengan Rizal. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan," jawabnya dengan nada manis. Sari merasa tidak nyaman, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi situasi ini dengan tenang. Rizal tidak ada di rumah saat ini. "Jika ada yang ingin kamu bicarakan, lebih baik tunggu sampai dia kembali," tegas Sari, berusaha menjaga ketenangan. Setelah Dewi pergi, Sari merasa cemas. Ia tahu bahwa Dewi tidak akan menyerah begitu saja. "Rizal, kita harus tetap waspada. Aku merasa Dewi tidak akan berhenti mencoba untuk mendekatimu," ungkap Sari saat Rizal pulang. Rizal menatap Sari dengan penuh pengertian. "Aku berjanji, Sari. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Cinta kita lebih kuat dari apapun," jawabnya dengan tegas, bertekad untuk melindungi pernikahan mereka dari segala ancaman. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk menemui Dewi sekali lagi, tetapi kali ini dengan niat yang jelas. Ia ingin menegaskan batasan dan mengakhiri semua harapan yang mungkin masih ada di antara mereka. "Dewi, kita perlu berbicara. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sudah memilih Sari. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan itu," ungkap Rizal dengan tegas saat mereka bertemu di sebuah kafe. Dewi tampak terkejut, tetapi ia segera mengubah ekspresinya menjadi senyuman yang menggoda. "Rizal, aku mengerti perasaanmu, tetapi aku juga merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kita. Kita memiliki koneksi yang kuat," katanya, berusaha menggoda Rizal. Namun, Rizal tidak terpengaruh. "Aku menghargai semua yang telah kita lalui, tetapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku mencintai Sari dan ingin fokus pada pernikahan kami," tegasnya. Setelah pertemuan itu, Rizal merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk melindungi pernikahannya. Ketika ia pulang ke rumah, Sari menyambutnya dengan senyuman hangat. Rizal merasakan cinta dan dukungan yang tulus dari Sari. "Aku merasa lebih baik sekarang, Sari. Aku berjanji akan berusaha lebih keras untuk kita," katanya dengan penuh keyakinan. Sari memeluk Rizal erat, merasakan harapan baru dalam hati mereka. Seiring waktu, Rizal dan Sari semakin dekat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang anak-anak dan bagaimana mereka ingin membesarkan keluarga. "Aku ingin anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan iman," ungkap Sari. Rizal mengangguk setuju, merasakan semangat yang sama. "Kita akan memberikan yang terbaik untuk mereka, Sari. Kita akan menjadi orang tua yang baik," jawabnya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat baru dan keyakinan yang kuat, Sari dan Rizal bertekad untuk menghadapi semua tantangan bersama. Mereka berdua berdoa untuk perlindungan dan bimbingan dari Allah, berkomitmen untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka. Sari merasa bahwa cinta sejati dan iman yang kuat akan mengalahkan segala bentuk klinik dan pengaruh jahat. Ia percaya bahwa dengan usaha dan doa, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan Rizal dan Sari tampak semakin harmonis. Mereka berdua berusaha untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan pernikahan mereka. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ancaman dari Dewi masih mengintai. Meskipun Rizal telah menegaskan batasan, Dewi tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara untuk mendekati Rizal, berusaha menggoyahkan komitmen yang telah dibangun oleh pasangan itu. Suatu hari,
Saat Rizal sedang bekerja di kantornya, Dewi datang dengan membawa dokumen penting yang perlu ditandatangani. "Rizal, aku butuh tanda tanganmu untuk proyek yang kita bicarakan sebelumnya," katanya dengan senyuman manis. Rizal merasa tertekan, tetapi ia berusaha untuk tetap profesional. "Baiklah, Dewi. Tapi kita harus cepat, aku ada janji lain," jawabnya, berusaha menjaga jarak. Saat mereka berada di ruang rapat, Dewi mulai mengubah suasana. "Rizal, aku tahu kita memiliki banyak kenangan bersama. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengingat kembali momen-momen itu?" ujarnya dengan nada menggoda. Rizal merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengalihkan perhatian dan fokus pada dokumen di depannya. "Dewi, kita sudah membahas ini. Aku sudah memilih Sari," tegasnya, tetapi hatinya bergetar saat mengingat momen-momen indah yang pernah mereka lalui. Dewi tidak menyerah. Ia mendekatkan wajahnya ke Rizal dan berbisik, "Tapi Rizal, apakah kamu benar-benar bahagia? Kadang-kadang kita perlu mengeksplorasi perasaan kita." Rizal merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia merindukan perhatian dan semangat yang ditawarkan Dewi, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus setia kepada Sari. "Aku tidak bisa, Dewi. Aku sudah menikah," jawabnya dengan suara pelan, tetapi hatinya bergetar. Setelah pertemuan itu, Rizal merasa semakin tertekan. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Sari menyambutnya dengan senyuman hangat, tetapi Rizal merasa tidak bisa sepenuhnya terbuka. "Ada yang mengganggumu, sayang?" tanya Sari, melihat ekspresi wajah suaminya. Rizal menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Tidak, aku hanya lelah," jawabnya, tetapi Sari bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat mereka berdoa bersama, Rizal merasa semakin tertekan. Ia berdoa dengan penuh harapan agar Allah melindungi pernikahan mereka dari segala bentuk pengaruh jahat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mengancam. "Sari, aku ingin kita lebih dekat. Mari kita berbicara tentang masa depan kita," ungkap Rizal, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mengganggu pikirannya. Sari tersenyum, merasa senang mendengar keinginan Rizal. "Aku juga ingin itu, Rizal. Kita bisa merencanakan liburan bersama atau mungkin mulai memikirkan tentang anak-anak," jawabnya dengan penuh semangat. Namun, saat Sari berbicara, Rizal merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Sari dari ancaman yang mungkin datang dari Dewi. Keesokan harinya, Rizal menerima pesan dari Dewi yang mengundangnya untuk bertemu di sebuah kafe. "Rizal, aku ingin berbicara tentang proyek kita. Ini penting," tulis Dewi. Rizal merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ia harus menegaskan batasan sekali lagi. "Baiklah, aku akan datang, tetapi hanya untuk membahas pekerjaan," balasnya, berusaha menjaga fokus. Saat Rizal tiba di kafe, Dewi sudah menunggu dengan senyuman menggoda. "Terima kasih sudah datang, Rizal. Aku sangat menghargainya," katanya sambil mengajak Rizal duduk. Rizal merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Dewi, kita hanya akan membahas pekerjaan. Aku tidak ingin ada yang salah paham," tegasnya, tetapi Dewi hanya tersenyum, seolah tidak menghiraukan peringatan itu. Di tengah pembicaraan, Dewi mulai mengubah suasana. "Rizal, aku tahu kita memiliki banyak potensi bersama. Kenapa kita tidak mencoba untuk bekerja sama lebih dekat?" ujarnya dengan nada menggoda. Rizal merasa terjebak dalam pesona Dewi,
tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap setia kepada Sari. "Dewi, aku sudah memilih Sari. Aku tidak bisa melanjutkan ini," jawabnya dengan tegas, tetapi hatinya bergetar saat melihat tatapan Dewi yang penuh harapan. Setelah Rizal mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dewi, suasana di rumah mulai terasa lebih tenang. Rizal dan Sari berusaha untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan mereka. Setiap malam, mereka meluangkan waktu untuk berdoa bersama, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya iman dalam menghadapi cobaan hidup. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ancaman dari Dewi masih mengintai. Meskipun Rizal telah menegaskan batasan, Dewi tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara untuk mendekati Rizal, berusaha menggoyahkan komitmen yang telah dibangun oleh pasangan itu. Suatu hari, saat Rizal sedang bekerja di kantornya, Dewi datang dengan membawa dokumen penting yang perlu ditandatangani. "Rizal, aku butuh tanda tanganmu untuk proyek yang kita bicarakan sebelumnya," katanya dengan senyuman manis. Rizal merasa tertekan, tetapi ia berusaha untuk tetap profesional. "Baiklah, Dewi. Tapi kita harus cepat, aku ada janji lain," jawabnya, berusaha menjaga jarak. Namun, setelah pertemuan itu, keadaan Dewi mulai berubah. Ia merasakan gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya lemah, dan ia sering merasa pusing. Dalam keputusasiannya, Dewi mulai menyadari bahwa semua ini mungkin adalah akibat dari penggunaan ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Ia tidak tahu bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh telah mengundang malapetaka ke dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, kondisi Dewi semakin memburuk. Ia mulai mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, dan dokter tidak dapat menemukan penyebabnya. Dalam keputusasiannya, Dewi teringat akan ajian yang pernah ia gunakan. Ia menyadari bahwa semua ini mungkin adalah akibat dari tindakan yang telah ia ambil. Dalam keadaan terpuruk, Dewi mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya, berharap bisa mendapatkan kembali kesehatan dan menghapus semua pengaruh jahat yang telah ia panggil. Suatu malam, Dewi memutuskan untuk pergi ke tempat yang pernah ia kunjungi saat belajar ilmu hitam. Ia berharap bisa menemukan cara untuk menghapus semua kutukan yang mungkin telah menimpanya. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang bijaksana. "Anakku, apa yang kau cari?" tanya dukun itu. Dewi menceritakan semua yang terjadi, termasuk penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dukun itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Ilmu hitam memiliki konsekuensi, dan kau harus membayar harganya. Untuk menyembuhkan dirimu, kau harus kembali ke jalan yang benar," katanya. Dewi merasa tertegun. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kesehatan dan kebahagiaan, ia harus melepaskan semua keinginannya untuk menguasai dan mengendalikan orang lain. Dengan hati yang penuh penyesalan, Dewi bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Ia mulai melakukan ruqyah dan berdoa, berharap agar Allah mengampuni semua dosanya. Dalam proses itu, ia juga berusaha untuk menjauh dari Rizal dan Sari, menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Sementara itu, Rizal dan Sari terus memperkuat hubungan mereka. Mereka berdoa untuk Dewi, berharap agar ia menemukan jalan kembali ke iman dan mendapatkan kesembuhan. Dalam hati mereka, Rizal dan Sari menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan saling mendukung, bukan tentang penguasaan dan manipulasi. Dengan tekad dan iman yang kuat, mereka siap menghadapi masa depan bersama, berkomitmen untuk menjaga pernikahan mereka dari segala ancaman. Akhirnya, Dewi menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh cinta dan iman jauh lebih berharga daripada kekuatan yang ia cari.
Dengan langkah yang mantap, ia berusaha untuk memperbaiki hidupnya, berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah, Dewi bertekad untuk tidak lagi terjebak dalam kegelapan, melainkan mencari cahaya yang akan membimbingnya menuju jalan yang benar. Dalam perjalanan menuju kesembuhan, Dewi mulai berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia meminta maaf kepada mereka yang pernah ia lukai, termasuk Rizal dan Sari. Meskipun mereka tidak dapat mengubah masa lalu, Dewi berharap bisa mendapatkan pengertian dan pengampunan. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha untuk menjalani hidup yang lebih baik, menjauh dari kegelapan yang pernah menguasainya. Dengan demikian, Rizal dan Sari melanjutkan hidup mereka dengan penuh cinta dan iman, siap menghadapi masa depan bersama. Mereka berkomitmen untuk menjaga pernikahan mereka dari segala ancaman, dan dalam hati mereka berharap yang terbaik untuk Dewi. Dalam perjalanan hidup mereka, Rizal dan Sari menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan kepercayaan satu sama lain. Cinta di antara Klenik dan Iman adalah sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan emosional Rizal dan Sari dalam menghadapi ujian cinta yang berat. Ketika godaan dan pengaruh jahat mengancam pernikahan mereka, keduanya harus berjuang untuk menemukan kembali kekuatan dalam iman dan cinta yang tulus. Melalui konflik dan resolusi, cerita ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan kepercayaan satu sama lain. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga iman dan komitmen dalam hubungan. Ketika menghadapi cobaan, kita harus tetap teguh pada nilai-nilai yang kita anut dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan penting untuk memilih jalan yang benar agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Ikuti terus channel YouTube Zona Narasi untuk mendapatkan konten-konten menarik yang akan mengajak Anda merenung dan belajar dari setiap cerita. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari komunitas yang mencintai cerita yang bermakna.